Meskipun sudah terbukti cerita kehebatan moyangnya Balawi itu adalah hurafat dan sesat, tapi para mukibinnya tetap saja membela dan mencari pembenaran. Dan inilah salah satu kiai yang masih menjadi mukibin akut yang diberi penjelasan oleh Gus Hasan terkait hurafat, sehingga mukibin itu tidak bisa membantahnya. Bercerita hurafat itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Saya bilang, sejak kapan hurafat hasanah sayyi'ah itu? Bentar. Nah, maksudnya ada cerita yang benar, ada yang berita yang tidak benar. Itu. Ada cerita yang benar, sekarang, ada yang cerita hurafat itu kan cerita. Sekarang stop dulu Kiai. Bentar. Ya, stop dulu Kiai. Hurafat itu cerita. Sebentar Kiai. Ya, sebentar. Anda tadi mengatakan hurafat itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ya. Coba tunjukkan hurafat yang hasanah itu seperti apa? Ya cerita yang benar. Ya bukan, kalau benar bukan hurafat itu cerita nggak benar. Ya. Kalau benar itu bukan hurafat. Gimana sampean itu? Kalau saya menanggapi hurafat itu, kalau hurafat atau cerita yang benar itu saya ikuti. Kalau nggak benar saya nggak saya ikuti. Nah, mana ada hurafat itu benar, Kiai? Kiai Bunawas, kalau benar dari sebut hurafat. Anda Kiai Bunawas kalau mau membenarkan jangan ambil sepihak. Tadi kan Abu Nawas kan membawa Nabi kan. Begini. Kalau ada, memang kalau udah saya ikuti apa yang menurut penafsiran jenengan atau pemahaman jenengan. Oke, saya ikuti. Tapi yang saya sampaikan ini bukan pemahaman kita, Pak Kiai. Ini konteksnya khurafat itu berdasarkan definitif dari syariat. Khurafat itu apa? Gitu loh. Kok bisa ada hasanah dan sayyi'ah? Berarti sampean tidak paham definisi khurafat gitu loh. Betul, begini saudaraku. Saya pernah konsultasi tentang masalah itu. Begini, saya dinasehati begini. Khurafat itu cerita panggil nama saya itu guru saya. Khurafat itu cerita. Terus gimana Kiai? Ya sudah, kalau khurafat itu tidak benar, jangan ikuti. Kalau hurafat itu salah. Itu salah itu. Yang ngasih nasihat ke sampean itu salah. Kenapa saya katakan salah begini Kiai ya? Khurafat itu bukan sejarah, bukan cerita. Kalau cerita itu hikayat. Ya, kalau sejarah itu tarikh. Ya. Kalau sejarah. Kalau khurafat itu mitos. Khurafat itu mitos. Dongeng gitu loh, beda dengan cerita. Dongeng, yang mau dulu dongeng. Ya tuh, dongeng apa beda? Itu dongeng yang mau dulu. Apa beda dongeng? Alawa, tak mau dulu. Ya lain Kiai, ya lain. Kalau khurafat itu adalah mitos yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan kecenderungannya dalam konteks agama itu melanggar ya dasar-dasar syariat dan pondasi akidah itu disebut khurafat gitu loh. Jadi khurafat itu tidak ada hasanah dan sayyi'ah itu nggak ada. Karena khurafat itu jelas Gus, cerita bohong. Ada Gus, cuma dibit Gus. Kalau dibit ada Gus. Beda host, bid'ah dan khurafat beda. Ya Bu Nawas, mungkin Kiai belum pernah baca khurafat ini. Itu khayali masuknya. Kalau maksudnya saya begini saudaraku, bentar ya, terima kasih saya penjelasan sampean. Dongeng itu mungkin termasuk dongeng, ya oke lah, termasuk dongeng, ya betul dongeng. Tapi dongeng itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Nggak ada, namanya dongeng itu semuanya nggak benar. Kata-kata hasanah itu kan artinya bukan masalah dolala, bukan masalah bid'ah. Hasanah itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya kan baik. Ya kan rinciannya ya, rinciannya kan ya. Saja. Tadi kan sampean menyandingkan hasanah dan sayyi'ah, ya kan? Nah, sekarang tunjukkan mana ada khurafat itu yang hasanah. Lalu sampean mengatakan hasanahnya itu kalau cerita itu benar. Loh, kalau benar ya bukan khurafat. Gitu loh. Bukan. Itu seperti itu, Kiai. 70 kali itu benar itu. Itu 70 kali itu udah kelar katanya. Itu contoh yang benar itu. Itu hasanah itu. Ada dongeng yang seperti itu menurut sampean itu khurafat. Saya kembalikan kepada Rasulullah. Kenapa?
meskipun Habib pun siapapun orangnya, kalau bercerita atau berdongeng itu yang tidak masuk akal atau salah, ya kita jangan ikuti. Itu termasuk perkara yang bongkar gitu loh. Ketika Lagi bongkar itu gitu loh. bersumber dari ini bagaimana? Ketika bersumber dari seperti ini gitu loh. التي أولت Tadi khurafat itu bersumber dari ini bagaimana? كبرى وضعت له Begini, الأصول قواعد diskusi ini menambah ilmu bagi orang yang tak tahu. Diskusi sayang. Engkau mikir tentang bini. Mau tuh aku kira yang menjadi diskusi ya. Afwan Kiai gitu loh. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Meski kiai salah mau salah apapun salah. Iya. Ya Kiai, artinya ketika sumber ya oke lah, kalau khurafat kita semua akan tidak percaya dan itu mungkin hanya sebagai guyonan. Ketika Ya kan udah jelas Kiai. khurafat itu bersumber dari seperti ini kan kita kan juga harus tanggap Kiai. Ya, kalau memang ada sumbernya, ada referensinya ya kita percaya, kita akui itu semuanya gitu loh. Nah, percayai gimana kalau itu khurafat apakah kebenaran? Kan seperti itu. Nah, terus sampai kalau seperti itu bagaimana untuk membuktikannya? ثبت بذلك Yang di sini Kiai Begini Kiai. Apa kita akan kembali ke zamannya itu? Loh bukan. Ini sampean ini gimana sampean ini Kiai? Ya, Ini loh Kiai. Mohon maaf ya Kiai. Begini Kiai ya, mohon maaf ya. Mohon maaf nih Kiai. Ya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sebagai Kiai ya. Begini Kiai. Dan kau usah Di dihormati. dalam menelaah أصول ما تزال di dalam menelaah sebuah kebenaran ya, kita itu harus bertumpu kepada kaidah gitu loh, ya kan? Nah, apapun itu mau di dalam kitab, apalagi pernyataan sepihak, kalau tidak sesuai dengan kaidahnya, maka itu bisa dipastikan salah Kiai. Nah, ya kalau Ya salah kan? jangan diikuti. Nah, Ini bukan masalah diikuti dan tidak diikuti Kiai. Kita tentukan dulu salah apa benar ini gitu loh. Itu dulu gitu kan. Nah sekarang di dalam kitab-kitabnya Ba'alawi yang ditampilkan oleh Meteor Cell ini ya, ada kitab namanya Syarhul Ainiyah. Tadi disepil lagi kitabnya itu Ghayatul Qasdi wal Murad dan lain sebagainya. Di dalam kitab itu banyak ya cerita-cerita khurafat Kiai gitu loh. Terus? Yang namanya khurafat itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena khurafat di dalam kitab itu ya kan, itu khurafatan diniyatan, khurafat dari sisi keagamaan. Nah khurafat dari sisi keagamaan itu kecenderungannya adalah pelanggaran syariat dan nabrak pondasi akidah. Makanya tidak setuju kita kalau Anda mengatakan bahwasanya khurafat itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Karena khurafat itu jelas salah semuanya gitu loh. Gitu Kiai. Kalau memang seperti itu dari penemuan, dari penelitian atau dari keilmuan jenengan, sebetulnya saya secara pribadi tentang masalah khurafat yang dongeng yang nggak benar, tetap saya juga nggak setuju. Maka tadi saya katakan kalau memang dari kalangan habaib, dari kiai dan dari siapapun bercerita tentang kebohongan, tetap kita wajib ingkar gitu saudaraku. Maksudnya saya seperti itu. Kenapa? Karena yang saya kasihan itu umat saudaraku gitu loh. Loh, justru kita ini Kiai, justru kita ini menyelamatkan akidah umat agar supaya umat ini tidak keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ya, dan betul. tidak ya Kalau seperti itu saya dan setuju. tidak nabrak kepada batasan-batasan syariat. Itu tujuan kami Kiai. Termasuk di dalam batasan syariat ini adalah orang yang mengaku intisabun nasab kepada baginda Rasulullah itu harus dibuktikan secara data. Gitu loh Kiai. Nah sekarang mohon maaf ya Kiai, mau siapapun ini sudah 3,5 tahun gitu loh. Termasuk panjenengan sendiri saya jamin tidak bisa menunjukkan data otentik tentang nasabnya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Itu nggak akan bisa sampean gitu loh. Saya nggak pernah masuk ke sana saya. Loh, tadi kan sampean masuk ke sana. Itulah penjelasan Gus Hasan yang memberikan kuliah gratis kepada salah satu kiai yang masih menjadi mukibin akut terkait kepalsuan nasab dan cerita hurafatnya Habib Balawi.
Semoga para mukibin segera cepat sadar dan terlepas dari doktrin Habib Balawi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.